Keyboard zaman sekarang tuh bentuknya macam-macam. Ada yang clicky, ada yang talky, ada yang creamy feel-nya, dan itu tuh bisa di custom rata-rata semuanya. Udah keyboard modern banget lah. Cuman masalahnya nggak semua keyboard yang berisik itu cocok untuk kantoran. Nah, untungnya nih, Logitech baru aja ngeluarin sebuah keyboard baru yang kalau menurut gue sih cocok banget untuk orang kantoran. Namanya adalah Logitech Wave Keys. Pertanyaannya, seberapa bagus keyboard yang satu ini? Akan kita bahas di video kali ini bersama gue Yosi. Selamat datang di Review Station. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kemasan dulu. Dari segi kemasannya ini sebenarnya simple ya, nggak neko-neko, kayak khas Logitech aja. Di bagian depan udah langsung kelihatan produknya, keyboardnya. Terus di bagian belakang kemasan ini ada beberapa fitur yang mereka sematkan di dalam keyboard ini. Terus di dalam kotaknya itu nggak terlalu banyak barang sih, yang pasti ada keyboardnya. Kemudian ada beberapa paket dokumen dan juga ada satu buah dongle yang bisa lu pakai untuk konekin si keyboard ini ke laptop kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik yaitu desain. Nah, desain dari keyboard ini tuh cukup menarik karena agak beda sama keyboard lainnya yang cuma lurus gitu doang. Bentuknya ini melengkung. Ada fungsinya nggak? Ada, yaitu untuk kesehatan kalian. Seberapa banyak fungsi dari keyboard ini? Banyak banget fungsinya. Fungsi yang pertama tuh bisa ngurangin pegal di otot tangan kalian. Jadi kalau misalnya buat ngetik lama-lama, itu tangan kalian nggak bakal mudah pegel. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki postur. Kalau misalnya kalian waktu kerja badannya bungkuk, pakai keyboard ini niscaya bisa lebih tegap. Lebih enak lah pokoknya punggung kalian. Kemudian keyboard ini bisa meningkatkan kecepatan ngetik kalian, bisa lebih akurat lah ngetiknya. Pokoknya kalau ngetik pakai keyboard ini, kerjaan bisa lebih cepat beres. Keyboard ini cocok banget buat kalian yang mentingin kesehatan. Oke, balik lagi ke masalah desain. Jadi keyboard ini tuh punya 3 pilihan warna ya, ada putih, hitam, sama pink. Kalau gue pribadi sih paling suka yang warna putih sama pink karena warnanya lebih keren ya. Kalau hitam kan kayaknya bosen, mati gitu warnanya. Kalau pink gue suka karena warnanya soft, kalau putih dia kelihatannya bersih banget. Cuman masalahnya gue nggak tahu apakah keyboard ini tuh bakal cepat kotor atau enggak. Karena gue baru pakai keyboard ini sekitar semingguan lebih dan so far sih gue belum melihat tanda-tanda ada yang kotor ya. Cuman kalau misalnya kalian makainya dalam jangka waktu panjang dan kalian jorok, mungkin keyboardnya bakal cepat kelihatan kotor sih. Untuk keyboard yang satu itu dia tipenya full size, jadi ada tombol numpadnya juga di sebelah kiri. Cuman kalau misalnya kalian bandingin dengan keyboard full size lainnya, dia ini tipenya ukurannya sedikit lebih pendek. Jadi kayak keyboard laptop. Kalau gue pribadi ketika make sih nggak ada masalah karena gue terbiasa dengan keyboard laptop ya. Jadi ketika ngetik gue memang butuh penyesuaian, tapi cuma sekitar 5 menitan aja. Setelah itu gue cukup lancar untuk pakai keyboard ini, nggak ada masalah sih, enak. Kemudian satu hal yang gue suka, dia juga ada built-in palm rest-nya di bagian bawah. Ada cushion-nya gitu loh, jadi empuk. Kemudian di bagian atas dia ada tombol switch on-off-nya. Kemudian di bagian bawah dia ada tilt legs-nya yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian suka pakai keyboard yang agak naik ya posisinya. Itu menyesuaikan selera aja sih. Kemudian di bagian bawah dia juga ada slot untuk masukin 2 buah baterai AA dan juga dongle USB. Kemudian, satu hal yang spesial dari keyboard ini adalah dia punya fungsi tombol F yang kalau menurut gue berguna banget untuk produktivitas harian, apalagi kalau kalian yang kerja kantoran. Contohnya untuk yang fungsional dulu ya, untuk fungsi dasar di F1, 2, 3 itu buat connect ke beberapa device. Kemudian untuk F4 itu untuk buka virtual desktop, F5 untuk aktifin voice to text, F6 untuk munculin emoji, misalnya buat kalian yang suka ngetik pakai emoji, F7 untuk screenshot layar, F8 untuk matiin mic kalau misalnya kalian lagi meeting online, kemudian F9 dan F12 untuk ngontrol volume dan juga pause and play media. Nah, menariknya semua tombol F itu bisa kalian custom di apps resminya yaitu Logi Option Plus yang bisa kalian download di website Logitech langsung. Ngomongin soal konektivitas, keyboard ini tuh bisa pakai 2 jenis konektivitas. Yang pertama tuh adalah wireless, dia bisa pakai dongle kecil ini untuk dicolokin ke port USB di laptop atau komputer. Kemudian satu lagi adalah pakai Bluetooth, dan pakai Bluetooth ini dia bisa connect ke 3 device sekaligus. Untuk connect-nya sih cukup enak karena dia punya fitur yang namanya itu easy switch. Jadi cuman pencet tombol ada tulisan start di sini, terus F1, F2 atau F3 dia bakal langsung connect ke device yang sudah kalian pilih. Kalau gue sendiri sih prefer pakai konektivitas yang Bluetooth aja, karena lebih gampang konekinnya. Nggak ribet, tinggal nyalain aja keyboardnya dan dia udah bisa langsung connect ke device pilihan kalian.
Kecuali kalau misalnya Bluetooth kalian rusak, baru opsi terakhirnya ya bisa pakai yang dongle ini. Overall untuk konektivitas ini udah enak banget. Untuk urusan baterai, dia yang tadi gue udah mention ya, dia udah pakai baterai AA itu 2 biji, dan meskipun masih pakai baterai AA, tapi klaim mereka awet banget karena bisa tahan sampai 3 tahun. Jadi itu bener-bener oke banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah feel ngetiknya gimana. Kalau menurut gue overall setelah pakai kurang lebih semingguan lebih, feel ngetiknya termasuk yang enak. Dia emang termasuk keyboard biasa ya, bukan tipe yang pakai switch. Apalagi kalau kalian yang ngarepin feel yang clicky, talky segala macam. Tapi ini adalah keyboard yang cukup enak. Terutama sih kalau menurut gue karena layoutnya ya. Layoutnya tuh unik, jadi kalau buat ngetik dalam waktu lama, itu tuh tangan gue nggak merasa pegel. Kemudian ini keyboard yang cocok buat kalian yang nggak suka berisik. Karena ketika ngetik ini tuh senyap banget. Kalau misalnya kalian penasaran dengan suara ngetiknya gimana, dengerin aja yang ini. Selain feel ngetiknya yang enak, keyboard ini tuh juga punya palm rest yang menurut gue tuh berguna banget. Thank God mereka kasih palm rest ini karena sangat berguna banget. Karena dia empuk, dan kalau pas gue ngetik, gue nggak perlu yang namanya ngangkat-ngangkat tangan gue untuk pindah ke misalnya ke bagian numpad. Gue cuman cukup geser-geser tangan gue aja. Termasuk yang nyaman banget sih, dan dia bener-bener empuk dan halus. Kenapa bisa seempuk itu? Karena palm rest-nya dibuat dengan 3 lapisan, yaitu ada memory foam, high density foam, dan juga pembungkus rajutan yang bikin tangan lu super nyaman. Cuma dari segala hal menarik dari keyboard ini, ada satu hal minus yang gue temuin, yaitu adalah dia nggak punya lampu backlight. Ini sebenarnya penting-penting nggak penting sih, cuman kalau menurut gue tetap harus ada ya. Soalnya kalau misalnya kalian ngetik di tempat yang agak gelap, terutama buat kalian yang nggak terlalu hafal sama layout keyboard, itu bakal cukup kesulitan sih. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada lampu backlight. Cuman kalau misalnya kalian udah hafal sama layout keyboard, harusnya sih nggak begitu masalah ya. Kemudian buat ngegame, menurut gue sih ya bisa-bisa aja. Cuman ya menurut gue feel-nya kurang begitu enak. Nggak seenak kalau misalnya kalian ngegame pakai keyboard mechanical. Apapun jenisnya ya, entah itu yang talky, clicky segala macam. Bisa aja itu doable buat main game, cuman menurut gue nggak terlalu nyaman. Oke, kesimpulannya gimana? Kalau overall, menurut gue Logitech Wave Keys ini termasuk keyboard yang enak. Ini tuh keyboard yang segmennya emang untuk kalian yang fokus untuk kerja kantoran, untuk yang kerja lah, bukan untuk main game ya. Karena dia silent, terus kemudian bentuknya tuh ergo, jadi bagus untuk kesehatan kalian, biar bikin badan kalian tegap, terus kemudian untuk ngetik dalam waktu lama itu nggak pegel. Ini cocok buat kalian yang untuk kerja kantoran dan juga mentingin kesehatan. Terus hal yang gue suka dari keyboard ini adalah dari segi warnanya yang cukup cerah. Putihnya dia bersih, mungkin karena dia masih baru ya, mungkin kalau lama mungkin agak sedikit butek, jadi ya kalian jangan jorok aja kalau pakai keyboard. Kemudian untuk yang warna pink gue suka, untuk yang warna hitam ya itu menurut gue biasa aja, cuman untuk masalah warna itu selera ya. Tombol F-Row-nya juga berguna banget untuk kegiatan sehari-hari karena itu pakai fungsi-fungsi yang sering kita pakai, kayak misalnya screenshot untuk matiin mic, terus untuk kontrol volume. Palm rest-nya juga nyaman banget, jadi kalau misalnya kalian buat ngetik lama-lama itu dijamin gak bakal capek. Cuman emang sayangnya dia belum punya lampu backlight. Cuman kalau misalnya kalian yang udah ngerti layout keyboard, harusnya sih nggak jadi masalah. Ngomongin soal harga, Logitech Wave Keys ini dijual di harga 1,2 jutaan aja. Sebenarnya cukup affordable ya untuk segala kelebihan yang ditawarin. Tapi buat kaum mendang-mending, ya relatif ya. Keyboard ini emang kurang cocok buat kalian yang pengen feel ngetiknya tuh clicky, talky, atau creamy. Karena ya ini emang bukan keyboard mechanical. Apalagi buat kalian user yang suka custom keyboard. Sepertinya ini bukan keyboard untuk kalian. Tapi, keyboard ini cocok untuk kamu yang simple dan minimalis. Yang nggak suka hal ribet dan yang nggak suka keributan. Pokoknya yang pedulilah sama kesehatan dan juga simple orangnya. Oke, segitu aja review gue kali ini, dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya, bisa buka di www.upstation.media. Dan menurut kalian nih, kira-kira kita mesti bahas gadget apa lagi nih setelah ini? Tulis aja ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Upstation Media. Gue Yosi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kemudian F9 dan Kemudian F9 dan